Terima kasih Bapa yang baik. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kerinduan kami. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya, kami percaya Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Kami terus berkata Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu. Iramaralalalamashi. Iralalalalalalamo. Iralalalalalalamo. Inaralalalamaste. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat
menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal 6 ayat ke-10. Dikatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya ulang, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya beri judul renungan hari ini dengan judul kuat di dalam Tuhan. Ingat, dalam kekuatan kuasa-Nya. Bukan kuat karena jabatan kita, bukan kuat karena kepintaran kita, bukan kuat karena kekayaan, bukan kuat karena apapun, bukan. Hanya satu, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kuat di dalam Tuhan. Kita tahu dunia memang penuh dengan masalah. Dari masalah ekonomi, masalah kesehatan, keluarga, dan lain-lain. Banyak sekali, saudara. Dan masalah ini tidak peduli kita orang percaya Yesus ataupun orang tidak percaya Yesus. Kita orang yang kaya atau orang yang biasa. Kita tidak memandang warna kulit. Tidak memandang siapa kita, pokoknya selalu saja masalah mendatangi manusia, saudara. Nah, di tengah-tengah dunia penuh dengan masalah, kita perlu kekuatan Tuhan. Karena itu, saya beri judul kuat di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita kuat dalam Tuhan? Sebelumnya, saya perlu tekankan, orang yang kuat itu bukan berarti orang yang tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak baik. Orang yang kuat itu bukan berarti mereka tidak pernah mengalami kebingungan dalam hidup. Orang yang kuat bukan berarti orang yang sama sekali tidak ada masalah. Justru orang yang kuat adalah orang yang pernah mengalami hal-hal yang tidak baik sampai di titik terendah. Orang yang kuat adalah orang yang pernah mengalami kebingungan, orang yang pernah putus asa. Orang yang kuat adalah orang yang ada kesulitan menerpanya. Tapi justru itu, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah keputusasaan, dia bangkit, dia tangguh, dia kuat. Itu menunjukkan orang yang kuat. Nah, saudara dikasihi Tuhan, saya ingat ada sebuah lagu yang memberkati kita semua. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan memberi kita kekuatan supaya kita bisa melewati hari-hari kita, supaya kita bisa menaklukkan masalah kita. Ada kalanya Tuhan yang menaklukkan masalah kita, tapi ada kalanya Dia memberi kita kekuatan dan Dia minta kita yang menaklukkan masalah itu bersama Yesus, bersama dengan kekuatan yang sudah Dia berikan. Bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan? Bagaimana? Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat pertama, 1 Timotius ayat 2 pertama dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, ada dua hal yang akan saya bagikan bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, tetaplah giat di dalam Tuhan. Tetaplah giat di dalam Tuhan. Saya pernah menjumpai, juga pernah mendengar bagaimana orang-orang yang sudah hidup benar, sesuai firman, dia baik, dia percaya Yesus, sungguh-sungguh mengerjakan bagiannya sebagai hidup sebagai orang percaya, tapi masalahnya belum selesai, saudaraku.
malah bertambah banyak. Lalu pelan-pelan orang ini mulai mundur, mulai tidak giat lagi di dalam Tuhan. Mungkin tidak serta-merta langsung hilang gitu saudaraku ya. Artinya dia meninggalkan pelayanan, dia tidak ibadah lagi, dia tidak giat dalam Tuhan. Tidak langsung, tapi pelan, tapi pasti pelan akhirnya dia mundur dan tidak giat lagi di dalam Tuhan. Ini salah saudara. Justru saat kita ditimpa masalah, kita ditekan oleh beban hidup, kita harus makin giat dalam Tuhan. Memang targetnya iblis adalah membuat kita tertekan dan merasa tidak ada pertolongan dalam Tuhan, dan merasa Tuhan itu diam saja, Tuhan itu merasa sepertinya tidak melihat, tidak peduli, dan akhirnya kita, untuk apa saya percaya Yesus? Untuk apa saya beribadah? Untuk apa saya pelayanan? Untuk apa saya berdoa? Untuk apa saya baca firman? Untuk apa saya melakukan segala macam aktivitas? Untuk apa saya mendekat pada Tuhan? Untuk apa? Dan akhirnya orang ini menjauh dan hilang, tidak giat dalam Tuhan. Padahal dalam Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ditekankan jangan kendor kerajinan kita. Beberapa tahun lalu sering sekali saya mendengar ada orang mengatakan, jangan kasih kendor gitu ya. Ya saudaraku, jangan kasih kendor, terus menyala. Ingat perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. 5 gadis bijaksana, pelitanya tetap menyala dan harus tetap menyala. Menyala bicara soal kekuatan, semangat, giat, tekun. Wah, kalau dulu ada kata-kata jangan kasih kendor, hari-hari ini ada kata-kata menyala abangku. Menyala abangku, artinya ayo semangat, giat dalam Tuhan, jangan mundur, terus maju, jangan mau kalah dengan iblis. Ingat, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Tadi dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dikatakan, oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, kita bisa kuat. Artinya apa saudara? Ada Tuhan yang mendampingi kita. Kita tidak sendiri. Saya ingat waktu saya mengajar anak saya untuk bersepeda. Kalau sepeda roda 3 gampang, tapi kalau sepeda roda 2, wah itu perlu keseimbangan. Pernah jatuh juga, baru jalan berapa meter, jatuh lagi, gak seimbang dan sebagainya. Tapi saya selalu memberi semangat untuk anak saya. Ayo kamu bisa, ayo diseimbangkan sepedanya. Ayo mulai kaki kanan dulu yang mengayuh, lalu kaki kiri diputar terus seperti itu. Dan akhirnya dia berusaha sambil saya dampingi, saya beri semangat. Ayo kamu kuat, kamu bisa. Dan akhirnya bisa akhirnya naik sepeda roda 2 saudara. Tanpa harus dituntun, bisa kemana-mana naik sepeda roda 2 bisa. Saya percaya kita sebagai orang tua juga pernah mengajar anak kita untuk berjalan untuk pertama kalinya. Bagaimana dia merangkak, dia berdiri, lalu mulai belajar jalan. Tentu mama papa akan mentetah ya itu ya istilahnya, dia memegang kedua tangannya, lalu diajari jalan, lalu dilepas, dan ayo nak, bisa jalan sendiri. Dia jatuh, berdiri lagi, jalan lagi, mungkin masih 3 langkah, jatuh. Ayo nak, kamu bisa. Ada mami, ada papi di sini. Ayo nak, diangkat lagi, gendong lagi, berdiri lagi, jalan lagi, dan akhirnya bisa. Bukan hanya berjalan, justru sekarang malah berlari-lari, saudara. Kita tidak sendiri. Oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, Dia menyertai kita. Dia setia. Saudara apa yang dikasihi Tuhan, mari dekat dengan Tuhan, giat dalam Tuhan, jangan kasih kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kalau orang makin menjauh dari Tuhan, maka pelitanya ya pasti akan padam. Minyaknya habis, rohnya tidak lagi menyala, padam akhirnya. Wah sudah, kalau sudah rohnya padam, kerajinannya kendor, tidak menyala lagi imannya, itu sasaran empuk iblis. Ingat, makin jauh dari Tuhan, hidup akan makin bermasalah. Saya ulang, makin jauh dari Tuhan, hidup akan makin bermasalah. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita kuat dalam Tuhan? Ya, harus giat di dalam Tuhan. Yang kedua,
Selain giat di dalam Tuhan, kita menjalankan segala aktivitas rohani di dalam keintiman dengan Tuhan, dalam pelayanan, dalam doa, baca firman, ibadah dan sebagainya. Maka yang kedua, kita perlu hidup di dalam Tuhan. Ada orang yang giat, tapi dia tidak hidup dalam Tuhan. Dia giat dalam berbagai macam pelayanan, dia giat menjalankan disiplin rohani, berpuasa, menyembah Tuhan. Dia giat dalam hal seperti itu. Baca firman setiap hari bisa sampai 10 pasal dan seterusnya. Oh, dia giat. Tapi tidak hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan hanya sebatas kegiatan agamawi, hanya sebatas rutinitas, tanpa ada keintiman, tanpa ada kesungguhan dari dalam hatinya. Hanya karena ya saya orang Kristen, hanya karena ya saya percaya Yesus, saya lakukan A, I, U, E, O, tapi tidak hidup dalam Tuhan. Yang kedua, untuk kuat di dalam Tuhan, harus hidup di dalam Tuhan. Tidak hanya giat, tapi hidup di dalam Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 6-7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya garis bawahi kata-kata hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Setiap kita yang menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat, dikatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya, kalau hidup kita tidak tetap di dalam Dia, kadang-kadang ya di dalam Yesus, kadang-kadang dalam firman-Nya, ya kadang-kadang di luar Yesus, kadang-kadang melanggar firman-Nya, dan dengan sengaja pula, wah sudah hidup semerawut, hidup sudah peduli kebenaran firman Tuhan, wah hidup berbuat dosa seenaknya, tidak tinggal di dalam Dia, maka yang terjadi adalah bencana, musibah. Orang yang hidupnya tetap di dalam Dia pasti disertai Tuhan. Tapi kalau orang hidupnya yang di luar Tuhan, pasti akan ada masalah. Saya ingat dulu saya punya adik sepupu. Wah, ini puluhan tahun yang lalu. Waktu itu saya masih kecil bersama dengan keluarga besar, kita pergi ke Dufan. Ya tentu saja bersama dengan keluarga dari adik sepupu saya ini. Saya masih kecil, apalagi adik sepupu saya pasti lebih kecil ya. Kira-kira dia SD kelas 1 atau kelas 2. Nah, di Dufan waktu itu memang musim liburan sehingga banyak orang, penuh dengan pengunjung. Mama, papa dari adik sepupu saya sudah bilang, "Nih, jangan jauh-jauh ya, tetap deket sama mama papa. Jangan kemana-mana." Wah, tapi ini adik sepupu saya nggak bisa diem. Lari sana, lari sini, jerit sana, jerit sini. Wah, pokoknya karena dia senang sekali lihat berbagai macam permainan di Dufan. Wah, antusias, lari, sampai akhirnya tersesat. Artinya hilang, saudara. Nggak tahu di mana dia. Dufan itu begitu luas. Wah, ya apa, mama papanya bingung. Saya juga ikut bingung, kami keluarga besar cari. Waduh, sampai cukup lama, saudara. Sampai akhirnya terdengar ada anak yang menangis, jerit-jerit, menangis keras, saudara. Dan kita dekati, kita cari sumber suaranya. Wah, betul, ternyata ini adik sepupu saya. Ya, tentu saja dalam kondisi yang menangis dia. Dan pastinya kena marah juga akhirnya. Lihat, sudah dibilang tetap di dalam Tuhan. Jangan di luar Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada solusi. Di luar Tuhan tidak ada kekuatan. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Di luar Tuhan tidak ada jalan keluar. Yesus yang selalu punya berbagai macam cara untuk menolong kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Saudara, ayo hidup di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan, dia pasti berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, dan melimpah dengan syukur. Tadi dikatakan dalam Kolose pasal 27. Jadi, mari kita kuat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Giat dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, jangan keluar dari firman-Nya,
Saya percaya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Saudara dikasih Tuhan, sehebat-hebatnya, semahal-mahalnya handphone, entah itu merek apapun, yang harga 5 juta, 10 juta, sampai 15 juta, sampai di atas itu, saudaraku, semuanya itu secanggih-canggihnya HP, pasti butuh charger, pasti perlu dicas. Apalagi kalau sudah lowbat, jangan sampai baterai itu habis baterainya, saudara, sehingga mati sendiri. Oh, jangan sampai. Begitu lowbat, cepat dicas supaya tidak rusak, supaya tidak mudah rusak. Sama halnya dengan kita. Kekuatan kita terbatas. Dunia menekan kita, penuh dengan masalah, kesulitan hidup. Ada kalanya kita lemah secara manusia. Ada kalanya kita merasa, aduh kok gini ya? Kapan seperti ini? Kok seperti terus sampai kapan ini? Saudara, yuk giat dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan. Kita ngecas di hadirat Tuhan. Biar kekuatan Tuhan dialirkan kepada kita. Kita bisa kuat. Kita bisa mengalahkan setiap masalah yang sedang kita hadapi. Ingat, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Bapa yang setia. Mari kita lebih lagi mendekat pada Tuhan. Seperti HP yang dicas, hidup kita, rohani kita juga perlu dicas. Supaya iman kita kuat. Supaya kita di dalam Tuhan ada sesuatu yang Dia berikan. Kekuatan yang baru. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang menolong kami melewati hari-hari ini. Bila mana ada dari antara kami yang memiliki masalah, pergumulan hidup yang semakin sulit, Tuhan, Kau berikan jalan keluar. Ulurkan tangan-Mu, menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah atas kami ya Tuhan. Seumur hidup kami mau kuat di dalam Tuhan, giat dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami mampu melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.